Andre Taulani gugat cerai istri. Selalu menebar tawa dan tak pernah menunjukkan nestapa, Andre Taulani tiba-tiba bikin geger dunia hiburan. Setelah 18 tahun hidup bersama istrinya, Erin Wartia Trigina, mantan vokalis band Stinky, menutup hati tuk sang istri. Usai diketahui sudah 4 bulan melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang. Bahkan menurut pihak pengadilan, proses sidang gugatan cerai Andre sudah masuk gelar perkara setelah gagal mediasi. Itu memang betul sudah terdaftar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, yaitu antara Andreas Taulani bin RMI Haumahu dengan Rein Wartia Trigina binti Julius Antoni. Nomor perkaranya 1668 /BDTG /2024 PA Tiga Raksa tanggal 04 April 2024. Ini sudah melalui tahapan mediasi ya. Sudah mediasi, kemudian ini dilaksanakan secara litigasi. Jadi secara ikut ya, secara litigasi dan ada kuasa hukum. Keputusan Andre Taulani menolak cerai istri yang sudah menemani dirinya selama hampir 2 dekade sungguh mengejutkan banyak pihak. Tanda-tanda keretakan rumah tangga Andre Erin Wartia Trigina sejatinya sudah mulai terendus sejak beberapa tahun lalu. Namun kabar perceraian itu meredup dan akhirnya jadi kenyataan di tahun ini. Faktanya, Andre Erin belakangan tak pernah terlihat tampil bersama. Bahkan untuk hal sepenting urusan studi Dio putranya ke Inggris pun, Erin tak terlihat mendampingi. Benarkah Andre dan istri sudah setahun pisah rumah? Itu saya nggak tahu. Iya. Iya nggak tahu. Itu memang sudah ke Majelis Hakim pemeriksa perkara. Ya, saya tidak bisa masuk terlalu jauh, gitu kan. Saya hanya menjelaskan secara umumnya saja. Jadi detailnya itu adalah kewenangan Hakim Majelis Hakim pemeriksa perkara. Ya, 18 tahun hidup bersama. Anak-anak sudah mulai dewasa, ditambah ekonomi keluarga berkecukupan. Sungguh ironis memang apa yang dilakukan Andre Taulani memilih mengakhiri rumah tangga. Spekulasi liar pun beredar. Apa yang membuat Andre talak cerai istri bukan karena ekonomi, tapi ada orang ketiga di antara mereka. Untuk masuk ke pokok perkara, saya tidak bisa menjawab karena memang ini kewenangan adalah Majelis Hakim pemeriksa perkara. Saya hanya sebagai humas hanya memberikan secara umum saja. Ya, kita berdoa sebelum palu diketuk ya, masih bisa nanti akan baikan lagi lah, rukun damai lagi lah. Itu aja doa kami, keinginan kami ya. Aksi menerka dan mengira-ngira akan terus menggaung di masyarakat. Atas dasar apa Andre ingin menyudahi 18 tahun pernikahannya dengan Erin? Mengingat sebulan sebelum langkah permohonan talak cerai, di hadapan Denny Sumargo, ia masih dengan bangga memamerkan kebahagiaan hidupnya bersama Erin. Ya, dari keluarga baik-baik, terus dia sendiri juga anak yang baik-baik gitu, ya udah apalagi. Tapi tipe apanya? Oriental. Oh, Chinese Gua look kan ya? tipe-tipe Oriental gua. Oh, Chinese look-nya gitu. Terus juga bisa bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan dan selalu support. Ngotot cerai, Kimberly tuntut nafkah mut'ah Rp5.000. Kimberly Raida dan Edward Akbar kembali hadir dalam sidang cerai keduanya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam sidang yang beragendakan mediasi itu, terungkap salah satu materi gugatan yang diajukan Kimberly terhadap Edward. Selain menuntut hak asuh anak, Kim juga menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp5.000. Ya, dari Edwardnya dia masih pengen mediasi lagi karena katanya butuh waktu untuk memproses lah ya. Iya, yang total di 5 itu cuma 5.000, tidak mempersulit kepada tergugat.
Dengan nilai nominal sebesar itu, Kim terkesan menghina sang suami. Namun Kim punya alasan sendiri, mengapa hanya menuntut nafkah mut'ah Rp5.000. Maksudnya itu adalah aku tidak mempersulit, maksudnya ya aku nggak perlu apa-apa buat diri aku sendiri gitu loh. Jadi yang penting aku tanggung jawab sama anak-anak aja. Anak yang nanti kita sudah ada pengajuan, tapi dari Kim sendiri Pokoknya pastinya tidak nggak nyampe mempersulit. 50 juta per bulan. Ya, Kim memang tak membutuhkan materi apapun dari Edward. Sebagai artis berwajah Indo, Kim bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Sangat berbeda dengan Edward. Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah digugat cerai, masih dilaporkan atas kasus dugaan penggelapan mobil oleh Kim. Selain jadi pukulan berat, Edward juga sulit mendapatkan pekerjaan. Yang jelas adalah anak-anak itu nomor satu, dan mereka harus paham tauhid dan ajaran iman, agama apapun itu. Kan sekarang pekerjaan saya agak sulit ya, banyak yang di cancel karena ada ya berita-berita ya, dan saya mau coba cari sampingan dulu. Sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Menurut Kim, Edward telah menjatuhkan talak 3 kepadanya, sehingga ia tak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya. Meski mengakui telah menalak sang istri, namun Edward menuturkan kalau saat itu ia dalam keadaan emosi. Talak yang dimaksud dengan yang dalam keadaan emosi, ya, itu kan tidak bisa disebutkan talak itu jatuh. Ya, talak di dalam hukum negara Indonesia, talak itu sah apabila diucapkan di hadapan pengadilan agama. Aku ada videonya dan dia memperjelas di dalam video itu kalau saya tidak dalam keadaan emosi. Ada kata-kata itu pokoknya ya. Syahrini bungkam mulut netizen, rilis video melahirkan Princess R. Sedikit-dikit kamu marah. Kejulitan warganet membuat Syahrini dan Reno Barak nggak nyaman. Bayangkan saja mereka menuding Princess R adalah kelahiran palsu karena banyak yang janggal. Dari soal bentuk perutnya yang aneh, tidak pernah periksa kandungan selama hamil, foto kaki bayi yang diduga editan, sampai tidak ada momen persalinan. Akibatnya, untuk membungkam netizen, akhirnya Syahrini merilis video dan gambar momen persalinan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Di satu sisi, usai momen kelahiran baby R, Reno Barak segera mengumandangkan azan di samping telinga putri kecilnya. Reno tampaknya juga tak sabar memulai babak baru dalam kehidupan, menjadi garda terdepan untuk anaknya. Tapi mau bagaimanapun omongan netizen, tetap aja Princess R ini juaranya. Untuk urusan skincare baby aja, dipersiapkan merek brand ternama oleh Syahrini dan Reno, yang harganya menembus belasan juta rupiah. Kamu lapar ya? Iya. Ini ya? Yes, correct. Very good. Oh, pizzanya enak. Ya, kelahiran Princess R pada 1 Agustus kemarin yang memiliki berat 3,38 kg dan panjang 51 cm langsung viral karena sambutan yang begitu spesial. Mulai dari dekorasi kamar rumah sakit yang serba pink, serta kue-kue cantik dan mahal yang mengisi kamar persalinan. Uniknya, di tengah kemewahan tersebut, ada nasi tumpeng yang disajikan sebelum Syahrini masuk ke ruang operasi sesar. Nggak nyangka banget, jauh-jauh lahiran di Singapura, tetap aja potong tumpeng. Setiap malamnya dan rasa sakit yang sedang istri hamba alami dengan lahirnya anak yang sempurna. Dan restu pun berpihak pada
Perjalanan panjang yang berujung indah membuat Syahrini lebih hati-hati untuk membeberkan sang buah hati. Namun sang adik Aisyah Rani spill sedikit demi sedikit wajah keponakannya yang cantik dengan mata sipit yang menggemaskan. Amin. Dalam ya. Amin ya Allah. Makasih Jojo.